Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aziza Hasna Arifin, mahasiswa Magister Sains Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tesis saya yang berjudul Pengaruh Retaliasi dan Media Pelaporan Terhadap Intensi Melakukan Whistleblowing. Latar belakang dari penelitian ini, perilaku menyimpang seperti kecurangan merupakan permasalahan serius yang terjadi pada organisasi dalam beberapa dekade serta menjadi sorotan masyarakat dunia. Hal ini mengakibatkan regulator dunia mengakui pentingnya whistleblowing untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan yang terjadi pada organisasi. Kasus kecurangan terbesar dialami oleh Enron pada tahun 2001 yang diungkap oleh seorang whistleblower yaitu Sharon Watkins yang merupakan Vice President Enron yang melaporkan adanya penyimpangan dalam perusahaannya. Enron dinyatakan bangkrut setelah hancurnya portofolio investasi dan berkurangnya kepercayaan publik terhadap laporan keuangan. Di Amerika Serikat, kasus kecurangan dilakukan oleh Donald Trump yang terbukti menyalahgunakan kekuasaannya sebagai Presiden Amerika Serikat dengan menahan dana bantuan untuk militer Ukraina agar Presiden Ukraina menyelidiki tuduhan korupsi perusahaan energi Burisma milik Joe Biden yang merupakan pesaingnya dalam pemilihan presiden tahun 2020. Peristiwa ini terungkap oleh whistleblower yang melaporkan tindakan Donald Trump, yaitu seorang perwira di Badan Intelijen Pemerintah Federal Amerika Serikat yang ditugaskan di Gedung Putih. Di Indonesia, kasus kecurangan terjadi melibatkan individu maupun perusahaan-perusahaan besar. Misalnya saja manipulasi laporan keuangan yang dialami PT Waskita Karya pada tahun 2009 dan kesalahan pada pengakuan pendapatan Garuda Indonesia pada tahun 2019. Kasus ini terungkap oleh karyawan yang mengetahui informasi akuntansi. Menurut Martusa pada tahun 2011, adanya kasus kecurangan memberikan dampak pada bidang akuntansi, seperti penurunan kredibilitas profesi akuntan di mata dunia, penurunan kepercayaan publik terhadap profesi akuntan, dan menurunkan pamor profesi akuntan dan pasar modal yang dapat menyebabkan kerugian. Kasus kecurangan yang dilaporkan oleh karyawan menandakan bahwa karyawan sering menjadi pihak yang mengetahui dan sadar terhadap kejadiannya kecurangan. Namun, kadangkala mengalami dilema etis dalam melakukan whistleblowing. Padahal apabila whistleblowing ini diterapkan dengan baik dapat meningkatkan keefektifan organisasi. Pentingnya whistleblowing dalam organisasi menjadi topik penting dan semakin banyak diteliti oleh akademisi. Namun, salah satu masalah dalam riset whistleblowing adalah masih terdapat gap antara niat, sikap, dan tindakan yang dilakukan. Untuk itu, penelitian ini menggunakan teori perilaku terencana atau teori of planned behavior untuk mengetahui niat seseorang terhadap suatu perilaku. Rumusan masalah dalam penelitian ini, penerapan whistleblowing system dalam organisasi menjadi semakin penting untuk mengungkap terjadinya kecurangan. Hal ini juga didukung oleh Sarbanes-Oxley Act yang mengharuskan setiap organisasi untuk mengadopsi whistleblowing system. Namun, kadangkala karyawan yang mengalami dilema etis dalam menentukan sikap apakah ingin melaporkan kecurangan atau tetap diam karena mempertimbangkan biaya dan manfaat yang akan diperoleh setelah melaporkan kecurangan, misalnya saja retaliasi. Beberapa penelitian terdahulu telah menguji pengaruh retaliasi terhadap intensi melakukan whistleblowing. Namun, hasil penelitian mengenai whistleblowing masih memberikan hasil yang tidak konsisten, terutama mengenai pengaruh retaliasi terhadap intensi individu melakukan whistleblowing. Gunlatz pada tahun 2003 mengatakan ketakutan akan retaliasi mempengaruhi positif terhadap intensi individu untuk tidak melakukan whistleblowing. Penelitian yang dilakukan oleh Liana Raci dan Yudik tahun 2009, Guthrie dan Tyler 2017 menghasilkan bahwa retaliasi lemah akan meningkatkan intensi seseorang untuk melakukan whistleblowing. Namun, hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Demija dan Rai pada tahun 2018, Fatoki 2013, Mesmer Magnus dan Vesveran pada tahun 2005 yang menjelaskan bahwa retaliasi yang diterima whistleblower akan berpengaruh negatif pada intensi seseorang untuk melakukan whistleblowing. Miseli dan Nir pada tahun 1989 juga menjelaskan bahwa whistleblower akan melakukan whistleblowing tanpa takut akan adanya retaliasi ketika ia merasa laporan yang diungkapkannya efektif dalam membawa perubahan di perusahaan tersebut. Whistleblower yang akan melaporkan kecurangan tidak akan mengorbankan dirinya dengan menerima retaliasi. Oleh karena itu, whistleblower cenderung untuk berhati-hati dalam memilih saluran pelaporan dengan media yang tepat untuk melaporkan kecurangan. Anonimitas sangat diperlukan untuk menjaga kerahasiaan identitas whistleblower. Saluran pelaporan yang memadahi akan menjadi pendorong seseorang whistleblower untuk melakukan whistleblowing.
Media pelaporan merupakan alat dan sarana yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi mengenai tindakan-tindakan yang diindikasikan sebagai pelanggaran yang terjadi di organisasi, serta menjadi sarana yang efektif untuk mendeteksi pelanggaran dan kecurangan. Dalam melaporkan kecurangan secara internal, whistleblower dapat memilih media pelaporan yang menurutnya tepat. Menurut Kaplan pada tahun 2012, whistleblower dapat menggunakan media pelaporan yang dikelola oleh internal secara anonim menggunakan hotline atau media pelaporan secara face-to-face kepada atasan secara non-anonim. Penelitian ini menggunakan media pelaporan yang dikelola oleh internal perusahaan untuk melaporkan kecurangan sesuai dengan saran Gao et al. Pada tahun 2015 dan juga Latan et al. Pada tahun 2018. Pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian ini sebagai berikut. Kontribusi penelitian yang pertama adalah menambah literatur mengenai faktor yang mempengaruhi intensi melakukan whistleblowing. Yang kedua, pentingnya pendidikan etika sejak dini. Yang ketiga, manajemen organisasi sebagai pengendalian internal untuk mengurangi jumlah pelanggaran dan penyimpangan serta kecurangan. Dan yang terakhir, pertimbangan organisasi dalam analisis faktor-faktor yang mempengaruhi intensi individu melakukan whistleblowing. Landasan teori dalam penelitian ini menggunakan teori perilaku terencana atau Theory of Planned Behavior yang dikembangkan oleh Adzen pada tahun 1991. Teori ini memprediksi perilaku bahwa niat untuk melakukan perilaku dapat diprediksi dari sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan juga kontrol perilaku yang dirasakan. Pengembangan hipotesis yang pertama, tidak semua orang mau melakukan tindakan whistleblowing karena konsekuensi yang akan diterimanya. Banyak kemungkinan konsekuensi yang akan diterima whistleblower atas tindakan whistleblowing yang dilakukannya. Salah satunya adalah retaliasi. Karyawan yang berada pada posisi rendah melaporkan kecurangan lebih serius cenderung untuk menerima retaliasi yang lebih kuat saat whistleblowing daripada karyawan dengan jabatan yang tinggi dan kecurangan yang dilaporkannya tidak begitu serius. Menurut Kinan dan Cromwell pada tahun 1992, 53% perusahaan sudah melindungi pelaku whistleblowing dari retaliasi. Beberapa penelitian telah menguji pengaruh retaliasi terhadap intensi individu untuk melakukan whistleblowing. Namun, hasil penelitian tersebut masih menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Hal ini menjadi penghambat untuk memprediksi dampak dan pengaruh dari variabel tersebut. Penelitian ini mencoba untuk mengisi kesenjangan yang muncul selama ini, dan peneliti berargumen bahwa retaliasi berpengaruh negatif terhadap intensi individu untuk melakukan whistleblowing. Hal ini berarti semakin kuat retaliasi yang diterima akan menurunkan intensinya untuk melakukan whistleblowing. Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka hipotesis pertama dalam penelitian ini, yaitu intensi untuk melakukan whistleblowing akan lebih tinggi ketika retaliasi lemah daripada retaliasi kuat. Pengembangan hipotesis yang kedua, banyak faktor yang menjadi pertimbangan individu untuk mau melakukan whistleblowing. Salah satunya adalah faktor saluran pelaporan yang menggunakan media pelaporan yang tersedia di perusahaan untuk melaporkan kecurangan. Media pelaporan seringkali menjadi komponen kunci dari program kepatuhan etika perusahaan yang efektif. Namun, tidak semua level manajemen perusahaan setuju akan adanya saluran pelaporan yang dikelola oleh internal perusahaan. Mesmer, Magnus, dan Vesperan pada tahun 2005 menjelaskan bahwa karyawan tingkat bawah merasa tidak memiliki kekuatan untuk melaporkan kecurangan kepada pihak internal ketika pelaku kecurangan memiliki jabatan yang lebih tinggi daripada dirinya. Hal ini disebabkan karena identitas dirinya akan diketahui oleh orang lain. Padahal karyawan pada tingkat bawah dianggap memiliki potensi yang paling besar sebagai whistleblower dalam suatu organisasi. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Dworkin dan Bauchus pada tahun 1998 dan Gao et al. Pada tahun 2015 menjelaskan bahwa pelaporan kecurangan pada pihak eksternal lebih efektif untuk mengetahui kecurangan karena whistleblower dapat memberikan informasi secara anonim dan dapat memperkuat kontrol internal dan meminimalisir adanya retaliasi. Namun, karyawan pada tingkat atas lebih menyukai ketika pelaporan kecurangan pada internal organisasi karena informasi kecurangan hanya akan diketahui oleh organisasi tersebut dan tidak diketahui oleh pihak luar. Berdasarkan hasil yang tidak konsisten tersebut, peneliti menggunakan saran dari penelitian yang dilakukan oleh Gao et al. Pada tahun 2015 dan juga Latan et al. Pada tahun 2018 yang mengusulkan untuk menggunakan media pelaporan yang dikelola oleh internal perusahaan sebagai sarana melaporkan kecurangan. Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka hipotesis kedua dalam penelitian ini, intensi untuk melakukan whistleblowing akan lebih tinggi ketika internal perusahaan menyediakan media pelaporan menggunakan hotline daripada media pelaporan secara face-to-face. Selanjutnya adalah metode penelitian.
Penelitian ini merupakan eksperimen lapangan berbasis internet dengan desain eksperimen 2x2 between subject. Partisipan dalam penelitian ini adalah mahasiswa S1 akuntansi di Yogyakarta, sedangkan partisipan pilot test adalah mahasiswa Magister Sains Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Yang selanjutnya adalah definisi operasional variabel. Variabel yang pertama yaitu intensi melakukan whistleblowing diadopsi dari Schultz et al. Pada tahun 1993 sebanyak 3 kasus yang diukur dengan menggunakan skala Likert 1 sampai dengan 5. Yang selanjutnya adalah retaliasi. Retaliasi diadopsi dari penelitian Liana Rachid dan Yudik pada tahun 2009 dengan manipulasi retaliasi kuat dan juga retaliasi lemah. Retaliasi kuat adalah pembalasan terhadap whistleblower atas laporannya berupa tuntutan hukum, tindakan tidak diberikan promosi jabatan, penghentian kerja, dan lain sebagainya. Sedangkan retaliasi lemah adalah pembalasan yang diterima oleh seseorang yang ada di dalam maupun di luar organisasi karena tindakan whistleblowing yang dilakukan oleh orang lain. Yang ketiga adalah media pelaporan. Media pelaporan ini diadopsi dari Kaplan et al. Pada tahun 2012 dengan manipulasi media pelaporan hotline dan juga media pelaporan face-to-face. Media pelaporan hotline merupakan media yang digunakan untuk melaporkan tindakan kecurangan dengan melaporkan menggunakan hotline yang disediakan perusahaan secara anonim. Media pelaporan dengan hotline tersedia selama 24 jam sehingga dapat dilaporkan kapan saja dan di mana saja. Media pelaporan face-to-face adalah media pelaporan kecurangan pada atasan yang berwenang secara non-anonim. Apabila mengungkapkan dengan media pelaporan face-to-face, identitas whistleblower akan diketahui oleh atasan yang berwenang. Prosedur eksperimen pada penelitian ini sebagai berikut. Pengujian hipotesis menggunakan analisis of variance atau ANOVA. Yang selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Pertama, penilaian validitas instrumen dilakukan dengan FGD dengan mahasiswa Magister Sains Akuntansi dan mahasiswa program Doktor Ilmu Akuntansi FEB UGM. Selain itu, peneliti juga berdiskusi dengan dosen pembimbing mengenai penugasan eksperimen, skenario kasus, butir pertanyaan, cek manipulasi, dan pelaksanaan eksperimen lapangan. Penelitian ini dilakukan pada 20 Juli sampai dengan 27 Juli 2020 secara daring dengan menggunakan website. Cek manipulasi pada penelitian ini dilakukan sebelum melakukan pengujian hipotesis. Peneliti melakukan cek manipulasi pada partisipan yang mengikuti eksperimen dan mengisi dengan lengkap serta benar dalam menjawab pertanyaan cek manipulasi. Partisipan yang tidak mengikuti eksperimen sampai selesai dan tidak mengisi dengan lengkap akan di-drop out dan datanya tidak akan diolah. Berikut adalah rincian hasil cek manipulasi dalam penelitian ini. Berikut adalah demografi partisipan eksperimen dalam penelitian ini. Yang selanjutnya adalah statistik deskriptif. Berikut adalah statistik deskriptif dalam penelitian ini yang sudah dikelompokkan berdasarkan grup manipulasi. Secara keseluruhan, retaliasi kuat memiliki rata-rata 22,80. Retaliasi lemah memiliki rata-rata 24,591. Media pelaporan hotline secara keseluruhan memiliki rata-rata 24,541 dan media pelaporan face-to-face memiliki rata-rata 22,85. Pengujian hipotesis yang pertama menduga bahwa intensi individu untuk melakukan whistleblowing akan lebih tinggi ketika retaliasi lemah daripada retaliasi kuat. Hasil uji ANOVA menunjukkan bahwa retaliasi signifikan pada tingkat signifikan 0,030 sehingga H1 ini terdukung. Hasil ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Gunlas pada tahun 2003, Liana Rachid dan Yudik pada tahun 2009, Guthrie dan Tyler 2017, dan yang menyatakan bahwa individu yang menghadapi retaliasi lemah akan cenderung lebih tinggi intensinya untuk melakukan whistleblowing daripada individu yang menghadapi retaliasi atau pembalasan yang kuat akan cenderung untuk tidak melakukan whistleblowing. Sebelum melakukan whistleblowing, whistleblower cenderung untuk menganalisa bentuk-bentuk retaliasi yang akan diterima. Seseorang yang mengalami retaliasi cenderung untuk melindungi diri sendiri dari bahaya retaliasi sehingga mengurungkan niat untuk melakukan whistleblowing, tetap diam, dan tidak melaporkan apapun yang ditemukannya. Hasil temuan ini didukung oleh teori perilaku terencana yang menyatakan bahwa individu berada di bawah tekanan kontrol dapat diprediksi berdasarkan niatnya sendiri. Yang selanjutnya adalah hipotesis yang kedua. Hipotesis kedua menduga bahwa intensi melakukan whistleblowing akan lebih tinggi ketika internal perusahaan menyediakan media pelaporan menggunakan hotline daripada menyediakan secara face-to-face. Hasil uji ANOVA menunjukkan bahwa variabel media pelaporan signifikan pada tingkat signifikansi 0,041, sehingga hipotesis kedua ini terdukung. Hasil temuan ini menjawab saran penelitian dari Gao et al. Pada tahun 2015 dan Latan et al. 2018.
Individu yang menemukan atau melihat terjadinya kecurangan di organisasi cenderung untuk melakukan whistleblowing menggunakan hotline yang disediakan oleh internal perusahaan karena identitasnya dapat disembunyikan. Apabila memilih melakukan kepada atasan yang berwenang, identitasnya akan diketahui oleh atasan tersebut dan ada kemungkinan identitas tersebut akan disebarluaskan. Selain itu, individu enggan untuk mengungkapkan kecurangan kepada atasan yang berwenang karena ketakutan akan penolakan promosi jabatan, kehilangan pekerjaan, daripada ketakutan kecaman dari rekan kerjanya. Selain itu, ada pula individu yang merasa bahwa pelaporan kepada atasan secara face-to-face itu akan sia-sia. Hasil temuan ini mendukung teori perilaku terencana bahwa perilaku seseorang berada di bawah tekanan kontrol dan dapat diprediksi berdasarkan niatnya sendiri. Tersedianya media pelaporan hotline yang dikelola oleh internal perusahaan akan semakin meningkatkan intensinya untuk melakukan whistleblowing. Niat untuk melaporkan kecurangan akan semakin kuat didukung dengan media pelaporan yang tepat. Yang selanjutnya adalah analisis tambahan. Analisis tambahan dilakukan dengan melihat hubungan interaksi antara retaliasi dan media pelaporan. Intensi individu untuk melakukan whistleblowing akan lebih tinggi ketika retaliasi lemah dengan media pelaporan menggunakan hotline daripada face-to-face. Hasil pengujian One Way ANOVA menunjukkan nilai F sebesar 9,482 dan nilai signifikansi 0,004. Hal ini berarti terdapat hubungan interaksi antara dua variabel independen. Hasil ini membuktikan bahwa pengaruh variabel independen yang satu terhadap intensi individu untuk melakukan whistleblowing bergantung pada variabel lainnya. Kesimpulan dalam penelitian ini yang pertama, adanya retaliasi dapat mengurangi intensi individu untuk melakukan whistleblowing. Temuan ini mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Gunlatz 2003, Liana Cidanjudik 2009, Guthrie Taylor 2017. Yang kedua, intensi individu untuk melakukan whistleblowing lebih tinggi ketika internal perusahaan menyediakan hotline daripada face-to-face kepada atasan yang berwenang. Temuan ini menjawab saran penelitian dari Gao et al. 2015 dan Latan 2018 yang menyarankan untuk menguji media pelaporan hotline terhadap intensi individu untuk melakukan whistleblowing. Berikut adalah keterbatasan penelitian dan saran pada penelitian ini. Sekian pemaparan tesis saya. Saya menerima kritik dan saran yang membangun untuk penelitian ini dan penelitian selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.